Cinta luar biasa dari laki-laki biasa. Sebuah kisah tentang seorang gadis yang sangat cantik jelita, gadis yang sangat istimewa. Karena selain cantik dia juga sangat pintar, memiliki pendidikan yang sangat bagus, memiliki karir yang sangat bagus, dari keluarga yang sangat berada, dari keluarga yang sangat terhormat. Intinya wanita ini sangat sempurna. Pada suatu hari di acara pertemuan keluarga besar, Nania nama gadis ini mendatangi keluarganya dan berucap, Nania ingin menikah dengan Rafli, kata Nania. Dan seluruh keluarganya, ayah, ibu, adik, kakek, bahkan sampai sepupu-sepupunya mentertawakan Nania. Mereka menganggap Nania ini hanya bercanda saja. Mereka tahu Rafli adalah teman Nania dari masa sekolah dulu. Mereka tahu siapa itu sosok Rafli. Kemudian Nania mengatakan, Nania serius Pak, Mah. Nania serius Kak. Nania serius Tante, Om. Nania tidak bermain-main, Nania ingin menikah dengan Rafli. Lalu mereka pun terdiam. Mereka kemudian membayangkan sosok Rafli. Rafli adalah seorang yang sangat biasa-biasa saja. Pendidikannya biasa-biasa saja. Pekerjaannya biasa-biasa saja. Berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sangat tidak sebanding dengan Nania. Seperti langit dan bumi. Mereka katakan, Nania, engkau ini wanita sempurna. Laki-laki itu ngantri untuk bisa menikah denganmu, Nania. Kenapa harus memilih laki-laki seperti Rafli yang semuanya serba biasa, kata mereka. Tapi Nania tetap bertahan dengan pilihannya. Tidak, Nania tetap mau menikah dengan Rafli. Akhirnya Nania pun menikah dengan Rafli dan orang-orang kembali berbisik-bisik, kembali berkomentar. Alangkah malangnya Nania memiliki suami seperti Rafli. Dan alangkah beruntungnya Rafli memiliki istri secantik, sepintar, sekaya raya seperti Nania. Seorang wanita yang sangat sempurna. Dan kemudian Rafli ini bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi Nania dan anak-anak mereka yang sudah lahir 2 orang anak. Nania pernah berucap pada suaminya, suamiku jangan bekerja terlalu keras. Sebenarnya tabungan Nania kalau digabung dengan tabungan abang, digabung dengan tabungan suamiku, wahai suamiku, pasti masih cukup kok. Nania sebenarnya tidak mau merendahkan suaminya. Nania paham bahwa suaminya adalah orang yang bertanggung jawab. Dan suaminya ini pun tidak pernah sakit hati dengan perkataan itu. Karena suaminya tahu bahwa Nania tidak bermaksud apa-apa. Rafli hanya berucap, Nania sayang, untuk semua hasil kerja kerasmu ditabung saja. Biar saya yang bertanggung jawab untuk menafkahimu dan anak-anak, kata sosok Rafli ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Nania melahirkan anak yang ketiga, barulah terjadi sebuah tragedi. Nania yang harusnya bisa melahirkan dalam proses normal, harus melaksanakan proses sesar karena sebuah kendala. Dan tangan Rafli terus menggenggam erat tangan istrinya tersebut sampai di meja operasi. Nania antara sadar dengan tidak sadar, tiba-tiba ia mendengar bahwa begitu banyak orang yang berlalu lalang. Kemudian Nania mendengar begitu banyak alat-alat operasi yang berdentingan. Dan kemudian Nania tak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan Nania? Tiba-tiba dari bagian perutnya meluap darah yang sangat banyak dan Nania pendarahan. Nania pendarahan walaupun bayinya selamat. Selama berhari-hari bahkan sampai seminggu, 2 minggu Nania koma. Dan apa yang dilakukan oleh Rafli sang suami yang kata orang biasa-biasa ini? Rafli senantiasa mendampingi Nania, menggenggam tangan Nania dan setia berada di samping Nania setiap hari di rumah sakit. Rafli senantiasa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Nania. Senantiasa membicarakan hal-hal baik dan mengajak Nania bercanda walaupun Nania terbaring dan terpejam matanya. Orang-orang mulai berkata, kasihan sekali Rafli punya istri seperti Nania yang koma. Kalau suami lain mungkin sudah mencari istri yang lain. Mungkin sudah menceraikan Nania tersebut. Ketika Nania sadar, ternyata penderitaan belum pernah berhenti. Nania menjadi seorang istri yang lumpuh. Tidak bisa berjalan. Namun apa yang dilakukan oleh Rafli? Setiap hari Rafli menggendong istrinya,
memandikan istrinya, menggantikan baju untuk istrinya. Sebelum tidur, Rafli memakaikan baju tidur yang sangat indah untuk Nania dan selalu mengatakan, istriku, kau yang paling cantik di muka bumi ini. Istriku, betapa aku sangat mencintaimu. Begitu kata Rafli yang selalu memuja-muja Nania dalam setiap kondisinya. Nania yang tadinya merasa minder karena kelumpuhannya, mendadak menjadi wanita yang merasa sangat cantik di muka bumi ini karena kalimat-kalimat pujaan yang diberikan oleh sang suami. Suaminya pun menjadi orang yang setiap pekan senantiasa mendorong kursi roda untuk Nania bersama dengan anak-anak pergi ke taman. Dan lagi-lagi orang kembali berbisik-bisik, orang kembali berkomentar. Dan kali ini komentarnya berbeda. Kalau dulu komentarnya adalah, betapa beruntungnya Rafli punya istri sehebat dan secantik Nania. Sekarang kalimatnya berganti. Betapa beruntungnya Nania punya suami yang solih, punya suami yang baik, punya suami yang sangat menjaga istri yang lumpuh seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Pernikahan itu berlangsung sampai 20 tahun lebih. Dan pernikahan itu menjadi langgeng. Di suatu sore, Nania duduk di atas kursi rodanya. Ia menatap suaminya dan anak-anaknya sedang berlari-lari di taman. Apa kata Nania? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih karena kau telah menghadirkan suami seperti Rafli. Mungkin kata orang ia adalah laki-laki yang biasa. Tapi kau lihat maha besarmu wahai Allah. Kalau aku tidak didampingi suami sepertinya, mungkin hari ini aku sudah menjadi orang yang seorang diri. Kalau bukan Rafli yang menjadi suamiku, mungkin hari ini aku sudah dibuang begitu saja. Lihat cinta luar biasa. Seorang laki-laki yang luar biasa bukan hanya karena kekayaannya, jabatannya, kedudukannya, dari keluarganya, bukan. Namun yang dinamakan dengan laki-laki luar biasa adalah mencintai apapun kondisinya. Laki-laki yang dikatakan luar biasa adalah yang senantiasa setia apapun kondisinya, yang senantiasa menjaga, yang senantiasa melindungi. Bukankah Allah ingatkan itu? Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Kita adalah pakaian bagi pasangan kita. Pasangan kita adalah pakaian bagi kita. Tidak hanya sebagai perhiasan, tapi juga pelindung, penjaga, dan penutup kekurangan. Itulah kisah indah dari sepasang suami istri yang saling menjaga, saling setia dalam kondisi suka maupun duka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur karena telah diberikan jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin biasa di mata orang, tapi mereka tidak pernah tahu pasangan kita adalah yang terbaik. Pasangan kita adalah orang-orang yang luar biasa. Insya Allah.